Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita lanjut kembali membaca dan menelaah kitab Nahwu Syarah Mutamim ala Ajrumiyah berjudul Ad-Durrah Al-Bahiyah karya Asy-Syaikh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizahullah tabaraka wa taala. Insyaallah pembahasan kita pagi hari ini yaitu tentang bina, asal daripada bina atau fiil nantinya maupun isim. Tak lupa salawat, keliling salam, terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, di sini musannif berkata, yaitu Al-Imam Ar-Ra'ini penulis matannya, wal bina'u luzumu awakhiril kalimah. Ini kebalikan dari i'rab. Kalau i'rab itu adalah perubahan, maka kalau bina itu adalah subut, tetap dia, la yataghayyar, tidak berubah. Dikenal dengan luzum, tetapnya akhir suatu kata. Baik akhir yang tetap itu adalah harokat atau sukun. Sesuatu yang diikutkan kepada harokat, melainkan dia bukanlah harokat. Makanya dipisah di sini, sukun ya sukun. Nah ya, wa anwa'uhu arba'atun. Dan jenis dari bina itu ada empat. Ya, ada dhammah, nah, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Melainkan di sini kita sebutnya dia dalam bentuk muzakkar, tidak dalam bentuk muannas. Mabni alal fathi, bukan mabni alal fathati, bukan, tapi mabni alal fathi, alal dhammi, alal kasri. Ya, untuk membedakan dia dengan i'rab. Kalau i'rab dia di muannas, ya. Nah, karena harokat. Nah, bi harokatin au bi bi fathatin, ya, bi fathatin. Nah, dengan fathah muannas. Nah, kalau ini tidak, ya, memang dia sama dengan harokat juga bina itu tandanya, tapi harokat tersebut tidak dalam bentuk muannas, melainkan muzakkar, tak marbutahnya hilang. Baik. Qauluhu wal bina. Ini definisi dari bina secara bahasa. Lughatan yaitu apa? Wada'u syai'in ala syai'in. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ala jihatin. Di atas satu sisi. Yuradu biha as-subut. Yang dimaksudkan dengannya adalah as-subut wal luzum. As-subut wal luzum berarti apa? Tetap. Ya, tetap dia. Wastilahan. Secara istilah, apa definisinya di sini? Lidul i'rab. Nah, lidul i'rab. Luzumu akhiril kalimah halatan wahidah lafzan atau takdiran. Jadi dia juga bisa secara lafaz maupun secara takdir terkait tanda mabninya. Mabni kata-kata yang memang keadaan akhirnya itu bina. Jadi kan mabni itu adalah kata yang akhirannya bina. Kalau mu'rab nanti adalah kata yang akhirannya i'rab. Wa hadzal luzum, dan tetapnya ini itu imma ayyakuna ala harokatin, bisa dia berada di atas harokat seperti haitsu aina amsi. Haitsu ini berarti kita sebutkan dia adalah mabni ala domi, aina mabni ala fathi, amsi mabni ala kasri.
Au ala sukun atau dia berada di atas sukun seperti man dan kam. Nah, ini kan dia isim-isim yang mabni nih, man dan kam, man dan kam. Au ala harfin atau dia mabninya berada di atas huruf seperti ini. Nah, ini pembahasan munada. Nah, kalau pembahasan munada itu kan ada munada yang dia itu mabni di atas apa dia di rofa. Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Dimabnikan di atas apa dia di rofa. Isim musanna rofa dengan alif. Berarti ketika dia menjadi munada, ah, maka dia mabni di atas alif. Mabniun alal alifi. Begitu. Nah, ya. Atau menjadi isimnya la nafiyah. Seperti ini, la rojulaini. Kalau ini mabni di atas apa dia di nasab. Berarti mabni alal ya'i. Nah, kemudian atau dia mabni di atas penghilangan. Nah, idribu seperti pada fiil-fiil amr. Nah, ya, idribu berarti mabni ala hadfin nun. Nah, fa'inahu mabniun ala hadfin nun. Ah. Curut dia bener emang. Sekarang kita akan lihat makna dari setiap perkataan musannif. Wa makna qaulina lafzan au takdiron. Dan apa makna dari perkataan kita terkait lafaz atau takdir, ya. Nah, ternyata ini adalah pembagian dari bina, annal bina ala kismain. Lafzi, apa itu lafzi? Ya, wa ma yatalaffadhu bihi kama taqaddama. Apa yang terlafazkan dengannya sebagaimana yang telah lewat. Ini semua terlafazkan tuh. Tanda binanya terlihat oleh kita. Nah, sedangkan takdiri adalah kebalikannya, ya. Wa huwa ma la yatalaffadhu bihi. Nah, berarti kan ini ketika isim-isim tersebut adalah isim-isim yang memang ditakdirkan keadaan akhirnya, baik ketika dia mu'rab maupun dalam keadaan mabni. Dalam keadaan mabni kan ditinjau dari sisi tata bahasa tatkala menjadi munada seperti ini contohnya Musa. Ya Musa, dia menjadi munada. Maka di sini tentu dia mabni ala dhammi al-muqaddar. Ya, fa innahuma mabniyani ala dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha ata'azzuru fil awal. Untuk yang pertama ya Musa, kalau ya si bawah ini ya istighalul mahalli bi harakatil bina'i al asli. Nah, si bawaihi ya. Nah, nah ini dia istighalul mahalli tapi dengan harokat bina yang asli. Harokat bina yang aslinya kan dia mabni alal kasri si bawai. Tapi karena dia berposisi sebagai munada di sini kan, ya, nah dia harusnya kan mabni ala dhammi. Maka harokatnya sibuk. Bukan untuk menyesuaikan, tapi dengan harokat bina yang aslinya. Nah, seperti itu. Tapi tetap di sini ketika si bawah menjadi munada, ya, ya, dia mabni ala dhammi. Kayak gitu. Makanya masih nyambung dengan kalimat mabniyani ala dhammatin muqaddaratin. Kemudian pada fiilnya yaitu sa'a. Sa'a ini kan fi'il madi. Fi'il madi itu kan mabni. Nah, sa'a fa innahu mabniun ala fathin muqaddarin mana'a min zuhurihi ata'azzuru. Yang mencegah dari nampaknya itu fathah. Fathah sebagai tanda mabninya ya, tanda binanya. Ah, ta'azzur, diberikan uzur. Karena dia adalah fi'il mu'tal akhir, yaitu fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat alif. Huruf ilat itu huruf berpenyakit. Ada tiga, teman-teman. Yang pertama alif, yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Alif, waw, ya. Dalam tajwid itu dikenal dengan huruf-huruf mad. Al-jauf tuh, makhrajnya.
Wa nahu. Nah, contoh lagi idribi al qauma. Ini adalah fil amr mabni ala mabni ala sukun. Nah, ya, mabni ala sukun. Nah, namun di sini huruf ba-nya itu atau ya huruf terakhir dari fil amr tersebut yang harusnya sukun tapi diberikan harokat kasroh. Ini adalah untuk wasal menyambung. Ketika apa? Litikoi sakinain karena bertemunya nah, karena bertemunya dua sukun. Kita baca fa'inahu mabniun ala sukunin muqaddarin mana amin zuhurihi istighalul mahalli bil kasri al aridi. Nah, sibuknya tempat dengan kasroh yang arid ya. Yang arid ini maksudnya apa? Kemunculan sukun ya, kemunculan sukun ya. Nah, di al-qauma litakhallus untuk melepaskan melepaskan minatiko isakinain dari bertemunya dua sukun untuk melepaskan dari bertemunya dua sukun lah makanya sukun yang pertama di kasroh laba sama fi muskilah maka tidak mengapa hal tersebut terjadi terlebih di dalam Al-Quran pun demikian kalau di dalam Al-Quran itu sudah ada kasrohnya maka i'rab sebagaimana i'rab dia ada kasrohnya ya seperti ini contohnya ya istighalul mahalli bil kasri al-arid litakhallusi minatiko isakinain. Nah, kemudian wa kharaja biqaulina keluar dengan perkataan kita li ghairi amil. Nah, kan ada tulisan li ghairi amil ya, li ghairi amil sebelumnya. Nah, pada pembahasan apa? Definisi bina secara istilah. Nah, definisi bina secara istilah kita bisa lihat kembali. Takutnya teman-teman lupa ada perkataan itu. Nah, di sini ya. Tuh, li ghairi amil. Li ghairi amil. Apa artinya li ghairi amin ya? Tanpa amin kita akan lihat penjelasannya di sini. Malazima halatan wahidatan bisababi amin ya. Nah, dimaksud dari li ghairi amil di sini adalah keluar ini keluar dari perkataan li ghairi amil yaitu malazima halatan wahidatan bisababi amil. Nah, yang tetap di dalam satu keadaan melainkan dengan sebab adanya amil. Dengan sebab apa? Adanya amil. Contohnya adalah ya subhanallah. Subha, subhanallah. Subhana itu adalah isim masdar. Wa nahwihi dan yang semisalnya. Minal masadir al mulazimati. Dan yang semisalnya dari masdar-masdar yang mulazimah yang senantiasa linasbi kepada nasab. Nasabnya alal masdariyah sebagai masdar. Nah, ya. Nah, ini kan tentu dia li ghairi amil karena amilnya mahzuf. Bi amilin mahzufin. Nah, ya. Afwan, bukan li ghairi amil, tapi bi amilin dengan amil. Ya dengan amil tapi amilnya mahzuf bukan li ghairi amil karena kita lagi bahas keluar dari li ghairi amil sampai sini bisa difahami. Insya Allah maklum, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa kadzal halu ya, demikian pula ya hal fa innahu mulazimun lin nasbi fa hadzal ludhumu i'rabun la bina'un. Nah, demikian hal itu adalah setiap kata yang nantinya di dalam kalimat dia menjadi hal guna menjelaskan keadaan
isim sebelumnya yang masih samar dari sisi hayat keadaan, maka dia nanti selalu nasab. Nah, itu selalu nasab ya. Fahadzal luzum, ketetapan ini yang selalu nasab pada hal itu, dia i'rab wala bina. I'rabun wala binaun ya. Li'annahu bisababi amil. Karena dia nasab itu dengan sebab adanya amil. Qauluhu, perkataan musannif wa anwa'uhu arba'atun. Ini adalah anwa'ul bina pembagian. Bisa dikatakan jenis juga dari bina. Nah, ya. Nah, kalau pembagian binanya itu lafzon dan takdiron, beda bentuk, beda ya. Anwa sama aksam. Taib, ini adalah pembagian jenis dari bina itu, macam-macamnya. Nah, macam-macam dari bina itu ada empat lah khomisalaha bittifaqin nahwiyin. Tentu ini sesuai dengan kesepakatan ya para ulama nahwu semua, bahwasanya macam-macam bina itu ada empat ya. Wahia ad-dhammu seperti haitsu dan mundu, dia adalah isman. Nah, dia adalah isman yang haitsu. Kemudian bisa pula harfun. Harfun ini kan seluruhnya mabni. Nah, nanti huruf itu ada yang mabni di atas apa? Itu. Nah, yang dimaksudkan huruf di sini adalah munzu. Munzu dia adalah harfun mabniun ala dhammi ya kan? Wal fath dan juga fathah seperti kaifah dan doroba. Kaifah isim, nah, mabni ala fathi. Doroba fi'il madi, mabni ala fathi. Inna pun dia huruf. Nah, jadi bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Nah, wal kasr ya. Contohnya adalah hadami wa bina wa hidami ya, hadami. Nah, kemudian wabai wabail jar afwan, wabail jarri. Nah, huruf jarba. Huruf jarba itu adalah mabni al kasri. Nah, hadami ini isim. Kakaulika seperti ucapanmu marortu bika. Marortu bika. Nah, al ba'u. Nah, ba'u di sini adalah harfu jarin mabniun alal kasri. La mahala lahu minal i'rab. Tidak memiliki tempat ya, posisi dari i'rab. Wasukun. Hmm. Sukun yusama waqfan. Dinamakan waqaf. Sukun itu dinamakan apa? Waqaf seperti kam dan min. Min itu huruf, kam itu isim. Bifathil mim wa kasriha. Ya. Nah, dengan memfathahkan bifathil mim. Nah, dengan memfathahkan mim atau mengkasrohkannya. Min berarti huruf, kalau man isim, begitu ya. Dan semuanya sama-sama mabni ala sukun. Mannya itu adalah isim, mabni ala sukun. Kalau min berarti apa? Huruf, huruf mabni ala sukun. Taib. Ai isman kanat atau harfan ya, bisa dia isim, bisa dia huruf. Tergantung nanti huruf mimnya kita baca fathah atau kasroh. Fahadhil anwa' maka jenis-jenis ini yang empat al-arba'ah mukhtasatun ya, mukhtasatun bil mabniyat, khusus untuk yang mabni, kata-kata yang mabni. Kama sebagaimana anna anwa'al i'rabi, bahwasanya jenis-jenis atau ya pembagian i'rab itu al mutaqaddimati yang lalu mukhtasatun bil mu'rabat, khusus kepada yang mu'rab. Tanbih, ulima mimma taqaddama, telah diketahui dari apa yang telah lalu, annal bina'a, bahwasanya bina itu yakunu bisa terjadi fil asma pada isim, wal af'al dan juga fi'il, wal huruf dan juga huruf. Nah, bi khilafil i'rab, berbeda dengan i'rab. Kalau i'rab itu fa innahu la yakunu illa fil asma wal af'al. Nah, kalau i'rab itu dia tidaklah terjadi kecuali pada isim dan fi'il, tidak ada huruf ya. Nah, tapi kalau mabni bisa terjadi pada isim, fi'il dan huruf udah jelas karena keseluruhan huruf itu mabni. Sekarang kita akan lihat wal ismu darbani ya. Silakan ada yang mau baca matanya? Fadhal. أنا شوف. Nah, boleh, silakan. بسم الله. واسم ضربان معرب وهو الأصل وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة
عليه إما لفظا كزيد وعمر وإما تقديرا نحو موسى والفتى ومبني وهو الفرع وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات فمنه ما يبنى على السكون نحو كم ومنه ما بني على الفتح كأين ومنه ما يبنى على الكسر كأمس ومنه ما يبنى على الضم كحيث والأصل في المبني أن يبنى على السكون. Barakallahu fiik. Nah, di sini dikatakan macam-macam isim, ya, macam-macam isim. Isim itu ada yang nama, ini pembagian isim jika ditinjau dari berubah dan tidak berubahnya keadaan akhir si isim tersebut. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu kan berarti keadaan akhirnya dia beri'rab, berubah, ya taghayyar. Kemudian yang mabni itu tidak berubah, berarti luzum, tetap. Nah, la ya taghayyar. Nah, dan di sini bagusnya kitab ini dikatakan wahwal aslu. Jadi asal pada isim itu adalah mu'rab, teman-teman. Ya, asal pada isim itu mu'rab. Jadi kalau kita katakan asal pada isim itu mu'rab, berarti apa? Mayoritas isim itu mu'rab. Jadi hanya sedikit saja yang mabni. Makanya ini langsung dikelompokkan. Ah, jadi kita lebih baik menghafal yang sedikit daripada yang banyak. Hafalkan saja yang sedikit ini, ah, kita langsung paham yang banyak yang mu'rab itu bagaimana. Yang sedikit ini berarti kita hafalkan isim-isim mabni. Domir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, dan isim mausul. Taib, ya. Mu'rab wa huwa ma taghayyara akhiruhu. Apa yang berubah akhirannya bisa babil awamil ad-dakhilah dengan sebab masuknya ya amil-amil atasnya. Atas isim yang mu'rab tersebut. Imma lafzan bisa berupa secara lafaz seperti Zaidin Amrin terbaca oleh kita nampak ya tanda i'rabnya. Wa imma takdiran atau tidak nampak. Ada sebab-sebab tertentu seperti sebabnya ta'azur pada isim maksur, sikol, sikol pada isim mankus ketika keadaan rofa dan jer gitu. Ini kan kita lagi bahas isim. Kemudian isim yang mabni wahwa al-fara' cabang wahwa ma la taghayyar lawan dari mu'rab yang dia tidak berubah akhirannya dengan sebab amil-amil yang masuk atasnya seperti domir. Domir itu dia mau masuk amil mau tidak ada amil tetap aja keadaannya seperti itu nggak berubah luzum. Kemudian isim syarat seperti man, ya. Kemudian isim istifham seperti man juga isim istifham, ya, kaifa. Nah, dan juga isim isyarah hadza hadhihi. Kemudian asmaul af'al isim-isim fi'il, ya. Nah, kemudian isim-isim mausul, ya, isim-isim mausul. Baik, barakallahu fiik. Faminhu maka diantaranya itu, di antara isim itu, ya, ma yubna ala sukun, ada yang dimabdikan di atas sukun seperti kam, ya, isim istifham. Wa minhu dan diantaranya lagi ma yubna alal fathi, ada yang dimabdikan di atas fathah seperti aina. Wa minhu dan diantaranya lagi ma yubna alal kasri, ada yang dimabdikan di atas kasrah seperti amsi. Wa minhu ma yubna alal domi, ada yang dimabdikan di atas dhammah seperti haitsu. Wal aslu fil mabni dan mabni pun juga dia memiliki asal dari empat macam tadi itu. Maka asal daripada mabni itu adalah yubna ala sukun, teman-teman, ya. Yubna ala su, yubna ala sukun. Baik. Silakan dibaca. Ada lagi yang mau baca? Boleh gantian. Qauluhu. Ustaz, Ya, boleh silakan. qauluhu wa huwal aslu ay walihaza qaddamahul musannifu wa iza ja'al ismu mu'raban fala yus'alu an sababi i'rabihi limaji'ihi alal asli wa innama yus'alu amma kharaja anil asli wa huwal mabni limaza
bani Ustaz ya. Li khurujihi anil Nah, asli. limadza bani apa bani? Kenapa bani? Bunyan. Limadza kan kenapa? Bunya Ustaz. Nah, bunia. Kenapa dimabnikan? Li Li khurujihi anil khurujihi asli. anil asli. Taib, nah. Wahwal aslu. Kenapa sih dikatakan di situ wahwal aslu? Ya, wahwal aslu mu'rab. Nah, jadi isim itu kan dia memiliki keadaan asalnya yaitu mu'rab. Berarti kan dia bisa keluar dari keadaan asal. Ya, yakni mabni. Maka mabni dikatakan fara', cabang keadaan dari si isim. Maksudnya di sini lihada qadamahu al-musannif. Nah, oleh karena inilah musannif yaitu mendahulukannya. Kenapa? Fa idza jaa al-ismu mu'raban, apabila datang isim itu dalam keadaan dia mu'rab ya, fala yus'al, maka jangan ditanya. Jangan ditanya an sababi i'rabihi, tentang apa? Sebab i'rabnya dia. Karena dia asal limajihi alal asli. Begitu. Paham? Nah, sebagaimana kita tahu, ayam itu kakinya dua. Dan itu keadaan asal si ayam kakinya dua. Jadi jangan ditanya, kenapa ayam kakinya dua? Karena itu adalah keadaan asalnya. Nah, itu analoginya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada ayam kakinya tiga, ada ayam kakinya satu, itu kan keluar dari keadaan asal dia. Barulah itu ditanya, menjadi objek penelitian, apakah genetiknya ada begini, 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 begitu. Nah, seperti halnya manusia terlahir secara sempurna. Namun ada beberapa yang Allah berikan kekhususan. Maksudnya spesial dia. Berbeda dengan yang lainnya. Keluar dari keadaan asal manusia umumnya. Ya, entah jarinya ada 11, jempolnya dua, yang ini kan seperti itu. Ya. Atau tangannya tidak ada dan semisalnya. Maka itu yang menjadi objek penelitian para dokter atau tim medis. Wah, genetik, kesalahan dalam kandungan dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, karena apa? Keluar dari asal. Itu analoginya. Banyak sekali. Baik. Ya. Nah, kemudian wa inna ma yus'al. Nah, tiada lain yang ditanya, yang dituntut, yang di apa namanya tuh yang dicari, ya. Amma kharaja, ya di antara apa-apa yang tentunya dia itu keluar anil asli dari apa? Dari keadaan asal. Wa huwal mabni. Ya. Limadza bunya? Kenapa dia dimabnikan? Di furujihi anil asli, karena dia keluar dari asal. Gitu teman-teman ya. Itu analogi yang luar biasa dalam ilmu nahwu seperti itu. Bahkan dalam kehidupan pun juga bisa tarik ke kehidupan seperti tadi. Wa inna makana al-aslu fihi al-i'rab, al-i'rabah, ya. Liftisasihi bita'aqubi ma'anin alaih kal fa'iliyah wal maf'uliyah wal idhafah taftakiru taftakiru fi tamyiz bainaha ilal ilal i'rab. Nah, ini bagus. Nah, tiada lain sungguhnya yang asal asal itu fihi padanya adalah i'rab. Kenapa? Nah, kenapa asal pada isim itu i'rab ya? Ini Masya Allah tuh. Liftisasihi karena kekhususannya itu. Beta akub. Beta akub dengan adanya pergantian makna atasnya. Seperti si isim bisa menjadi fa'il. Si isim bisa menjadi maf'ul. Si isim idhofah. Yang tentunya taftakir fitamyiz bainaha ilal i'rab. Nah, butuh kepada apa? Pembeda. Nah, pembe, pembeda. Bainaha ilal i'rab. Antara dia kepada i'rab. Nah, di antaranya ya, di antara yang ini tadi nih, fa'iliyah, maf'uliyah ya, idhofah. Nah, maka taftakiru ilal i'rab, butuh kepada i'rab dalam membedakan di antara fa'il, maf'ul, idhofah. Sampai sini paham teman-teman? Itulah mengapa isim asalnya adalah mu'rab. Ya.
Wa qawluhu, perkataan musannif nahu Musa wal fata yataqaddama al-kalamu ala hadha. Telah berlalu pembahasan atau perkataan di atas hal ini, perkara ini fil kalami alal i'rab, ya, di dalam pembahasan i'rab. Wal hasilu, kesimpulannya, anal i'raba huwa nafsu taghyir. Nah, kesimpulannya bahwasanya i'rab itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, ya, perubahan itu sendiri. Min raf'in ila ghairihi, dari rafa' kepada selainnya. Wa anal mu'raba wa anal mu'raba huwa nafsul kalimah. Nah, ya, huwa nafsul kalimah. Dia adalah kata itu, kata yang akhirannya beri'rab, kata yang akhirannya beri'rab. Allati yaqau 'alaiha hadza taghyir. Yang atas kata tersebutlah terjadi perubahan ini. Hadza taghyiru. Namanya. Wa kadzal qawlu fil bina'i wal mabni. Dan demikian pula apa yang ada pada bina dan mabni. Qauluhu wa mabni ila akhirih. Mabni adalah didul mu'rab, lawan dari mu'rab. Wa huwa kama qala al-musannif, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, ma la yataghayyar akhiruhu, yang tidak berubah akhirannya. Seperti haula'i di sini masalah. Contohnya min qaulika, dari ucapanmu, jaa haula'i, telah datang mereka. Ra'aitu haula'i wa marartu bi haula'i. Nah, semuanya haula'i haula'i haula'i. Fa anta tara, dan kamu melihat, anna haula'i qad dakhala alaihi amil. Nah, ya. Sungguh dimasuki amil haula'i ini. Amil rofa, seperti contoh yang pertama, jaa, ya. Nah, kemudian amil nasab, kama fil misal lisani, pada contoh yang kedua, ra'aitu. Dan juga amil khafat, kama fil misal salis, wa huwa alba, marartu bihaula'i, bi, itu kan alba. Nah, wa huwa ma'adzalik, lam yata'athar bi hadhil awamil. Nah, ini Masya Allah. Ya. Dan demikian lam yata'assar, tidak terpengaruh bi hadhil awamil, dengan amil-amil ini. Bal lazima, tetapi dia tetap, bahkan dia tetap, atau tetapi dia tetap tariqatan, dalam satu keadaan, wahidatan, ya, fil istimal, ya, di dalam penggunaan, wahya kasru akhirih. Apa penggunaan keadaan akhirnya itu? Kasroh, ya kan, wahya kasru akhirih, kasroh akhirannya, inda jamil i'rab, afwan, inda jamil arab, bahwa mabniun alal kasri, maka dia mabni di atas kasroh untuk haula'i, teman-teman. Dan itu isim, ya. Fi mahali raf'in pada contoh yang pertama, fi mahali nasbin pada contoh yang kedua jadi maf'ul bih, ya. Fi mahali jarin fil misal salis pada contoh yang ketiga, yang marartu bihaulai. Wa hakadzal qawlu, dan demikian inilah pembahasan fi baqiyatil mabniyat, pada apa? Sisa-sisa yang mabninya yang lain, begitu. Pada pembahasan mabni yang lain. Fal i'rabu li mahalliha, maka i'rabnya itu pada mahalnya. I'rabnya itu kepada mahalnya. Maka tadi kan apa namanya, mabni alal kasri fi mahali raf'in. Nah, raf'in itu kan bagian dari i'rab, dan dia masuk pada mahalnya, tidak pada lafaznya, pada isim-isim yang mabni. Nah, ya. Itu pun juga ingkana laha mahallun, kalau dia punya kalau dia punya mahal. Nah, ya. Wa amma alfazuha, dan adapun lafaz-lafaznya itu, fa innaha la tataghayyar. Lafaz-lafaznya tidaklah berubah, kan mabni. Qauluhu kal mutmarat, perkataan musannif seperti domir-domir itu, sampai akhirnya, ila akhirih. Hadhihi sittatu anwa' minal mabni. Ini merupakan 6, ya, jenis pembagian dari mabniyat.
Wa taqaddama ma'ana anal asla dan telah berlalu bersama kami anal asla bahwasanya asal pada isim itu i'rab fala yus'al amma ja'al al asl. Maka jangan ditanya dia terkait datang dia di atas asal. Wa inna ma yus'al amma kharaja anil asli wa huwa al asma al mabniyah dan dia adalah isim-isim yang mabni. Fa yuqalu limadza bunyatil mutmarat wa asma'us syar sampai akhirnya tuh. Ini Masya Allah bagus sekali faedah ini. Kenapa kira-kira isim-isim tersebut kok dimabnikan? Ya, oke, jawabannya ada secara umum di sini. Wal jawabu al ijmali anna hadhil asma'a ya bahwasanya isim-isim ini asbahatil hurufa menyerupai huruf asbahatil hurufa shibahan kawiyan dengan penyerupaan yang kuat wal hurufu mabniyatun dan huruf itu kan keseluruhannya mabni sepakat maka isim-isim tadi itu menyerupai huruf menyerupai apa menyerupai huruf wasyai'u dan sesuatu idza asbaha asyai'a jika dia itu menyerupai sesuatu akhadha hukmahu maka sesuatu tersebut mengambil hukumnya wa kullu wahidin min hadhil asma'a fi hadhil asma'i maka setiap salah satu dari isim-isim ini ya fa kullu wahidin min hadhil asma'i asbaha al harfa menyerupai huruf fi syai'in muayyanin pada satu sisi tertentu imma fil wad'i bisa dia itu menyerupai dari sisi wada' peletakannya au fil makna atau pada makna ini wada' makanya ada ilmu alat itu namanya ilmu wada' itu juga berkaitan dengan makna peletakan insyaallah nanti kita akan pelajari imma fil wada' au fil makna au fil isti'mal tiga sisi ini teman-teman semua ya kita harus paham ada wada' peletakan ada makna ada istimal istimalnya penggunaan dia di dalam penggunaan lafaz tersebut dia di dalam kalimat. Nah, isim-isim domir itu atau yang isim-isim mabni selain domir seperti isyarah dan lain sebagainya itu ya dan enam macam dia itu menyerupai huruf bisa peletakannya bisa makna bisa istimal maka oleh sebab itulah dia terhukumi mabni layaknya huruf au fi ghairi dzalik fasara bisababi hadza asy-syibhi mabniyan nah maka jadi enam isim tersebut ya bisa babi hadza syibhi dengan sebab penyerupaan ini dia menjadi mabni. Wa fi hadzal qadar dan pada ukuran ini minal ijmal umum ya global kifayah lil mubtadi ya nah sudah cukup untuk pemula. Wa man arada at-tafsila dan siapapun yang menginginkan perincian falyarji maka hendaklah dia itu merujuk ilal asli kepada kitab-kitab usulun nahwi. Ada kitab judulnya usulun nahwi. Ya, usulun nahwi. Atau ghairihi atau yang semisalnya minal mutawalat dari kitab-kitab yang panjang-panjang. Nanti naik tingkat kitab-kitab berikutnya kita akan bahas secara detail ya perincian-perincian dari tiga sisi ini nih yang isim-isim mabni menyerupai huruf. Pasti antum masih ada yang belum paham ya. Dari yang mana kayak gimana contohnya? Kayak mana nih contoh yang wada, makna istimal ya. Ini kita ketahui secara global saja bagaimana kata pensyarah di sini ya.
Insya Allah. Oleh sebab itu saya pilihkan kitab Syarah Mutammimah milik beliau ini. Karena memang beliau katakan lil mubtadi'i masih cocok untuk yang pemula. Gitu. Jadi seperti kayak membaca matannya, tidak membahas dua dunia yang berbeda. Nah, terkadang ada kitab syarah itu seperti membahas dua dunia yang berbeda. Tuh. Dunia yang pertama matannya, dunia yang kedua adalah syarahnya. Karena saking dakiknya. Kali ini insya Allah simpel syarahnya untuk memahami takbir-takbir dalam matan mutammimah. Nah, qauluhu faminhu ila akhirih al-mabni yanqasimu ila arba'ati aqsam ya. Mabni terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama mabni ala sukun wa yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Yang mabni atas sukun ini dia terjadi pada isim, fi'il dan huruf seperti kam, kum, kam, isim, kum, fi'il, hal huruf ya. Ingat hal ini huruf ya, jangan dikatakan isim. Nah, ada satu platform belajar YouTube, nah, dikatakan hal itu adalah isim. Gitu. Tidak ya, hal itu huruf dia huruf istifham begitu. Nah, kalau dikatakan adatul istifham, dia min adawatil istifham di antara perangkat-perangkat istifham, iya, tapi dia huruf bukan isim. Gitu. Jadi istifham itu ada yang isim ada yang huruf. Yang huruf cuma dua, hal sama a atau hamzah kita sebutnya. Hamzah istifham. Wasani yang kedua mabni alal fathi wa yakun wa'idan fil ismi wal fi'li wal harfi. Nah, ada yang mabni atas fathah terjadi juga dia pada isim, fi'il dan huruf. Contohnya aina, qama dan saufa. Asalis al-mabni alal kasri wa yakunu fil ismi wal harfi faqat. Nah, kalau yang mabni di atas kasrah itu hanya terjadi pada isim dan huruf. Nah, kenapa? Karena tidak ada fiil yang di kasroh, gitu ya, amsi dan lamul jar. Nah, seperti haza li zaidin. Nah, lamul jar mabni al kasri. Warabi yang keempat adalah mabni ala dhammi wa yakunu aidan fil ismi wal harfi faqat. Nah, ya. Fiil nggak ada. Berarti fiil nggak ada yang apa namanya? Fil ismi wal harfi. Fiil tidak ada yang mabni di atas dhammah. Begitu kah? Hah? Lalu bagaimana dengan fiil yang dorobu nih? Ya, dorobu. Adapun domah pada fiil dorobu itu lil munasabah. Lil munasabah dia untuk menyesuaikan siapa? Menyesuaikan apa? Menyesuaikan waul jamaah. Gitu. Menyesuaikan waul jamaah. La dommu bibinain. Ya, nah, la dommu binain afwan. La dommu binain. Bukan domah bina sebagai alamat binanya. Nah, gitu ya. Wal aslu fi kulli mabniyin isman kana au fi'lan au harfan. Dan asal pada setiap yang mabni itu bisa isim ya atau fi'il atau huruf. An yubna ala sukun ya, dimabnikan di atas sukun. Kenapa? Li khiffatihi, karena ringannya dia, wastishaban lil asli, dan juga menyertai kepada asal alladzi huwa adamul harakah, yang dimana dia tidak adanya harokat. Karena sukun itu kan dia bukan harokat. Harokat bergerak. Bergerak seperti fathah yang tetap, rofa yang meninggi, kasroh yang tasaful. Nah, ya di irtifa. Kalau sukun itu kan sakinah. Dari kata sakana, yaskunu. Tuh. Nah, sakana yaskunu tinggal tuh menetap. Begitu. Sukun, diam. Sakinah, tenang. Orang yang tenang itu kan dia nggak pelin-pelan, nggak dikit-dikit berubah, ya. Sakinah tuh makanya itu akar kata yang sama luar biasa. Kalau ditinjau dari ilmu istiqoknya, masya Allah, kita mendapatkan makna yang luar biasa. Nah, ya, fala yu'dal, maka tidak boleh dipalingkan anhu darinya illal harokah, kepada harokat, kecuali illa li sabab yaqtadi dzalik, kecuali karena adanya sebab yang mengkonsekuensikannya kepada hal tersebut. Nah, ketika isakinain seperti bertemunya dua sukun, maka bisa kita kasih harokat seperti harokat kasroh. Kurang lebih seperti itu teman-teman.
Baik, insya Allah kita akan bahas pembagian fi'il ya, fi'il madi mudhari amar terkait mabni dan mu'rabnya di pertemuan berikutnya saja. Pekan depan ya, pertemuan ke-9 sebelum Ramadan. Ramadan libur tadi. Nanti saya pikirkan dulu ya. Nah, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan li hudrikum wa barakallahu fi rumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Kamar kita begini, nggak keluar keluar. Saya aku yang